Yang pertama, etika sosial dan budaya. Etika sosial berfokus pada sikap sopan dan santun saat interaksi sehari-hari di berbagai lingkungan, seperti sikap dan penghormatan, contohnya mengucapkan maaf, tolong, terima kasih di waktu yang tepat. Contoh di ruang publik ialah mengutamakan memberi tempat duduk kepada orang tua, ibu hamil, dan penyandang disabilitas. Selanjutnya, komunikasi digital, contohnya menghindari ujaran kebencian dan hoax di media sosial. Dan ketika bertamu, contohnya datang tepat waktu atau memberikan kabar saat datang terlambat ketika diundang. Selanjutnya adalah etika budaya. Etika budaya berfokus pada penghormatan adat istiadat dan nilai-nilai warisan. Contohnya, ketika berada di tempat yang diyakini keramat, mengucapkan salam. Dan yang kedua adalah mengikuti aturan atau norma ketika berada di suatu tempat, seperti larangan untuk melakukan sesuatu, contohnya larangan untuk memotret di suatu tempat. Etika keilmuan dan disiplin kehidupan berdasarkan norma moral Pancasila berarti bahwa segala aktivitas ilmiah dan perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dan bernegara harus berdasarkan pada nilai-nilai luhur kelima sila Pancasila. Pancasila berfungsi sebagai rambu normatif untuk mengukur perilaku, memastikan ilmu pengetahuan dan disiplin hidup tidak bertentangan dengan jati diri bangsa. Etika keilmuan berdasarkan norma moral Pancasila, yaitu agar ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK dikembangkan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Penerapannya meliputi ketuhanan yang Maha Esa, yaitu dengan mengembangkan IPTEK harus disertai kesadaran akan tanggung jawab moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ilmuwan didorong untuk berpikir rasional, kritis, logis, dan objektif, serta mengakui kebenaran mutlak di luar jangkauan ilmu pengetahuan. Yang kedua pada sila Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Pengembangan ilmu diarahkan untuk meningkatkan kualitas kemanusiaan dan harkat martabat manusia, bukan sebaliknya. Ilmu harus digunakan untuk kesejahteraan umum, berani membela kebenaran dan keadilan, serta tidak diskriminatif. Yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Ilmu pengetahuan harus mampu menjadi alat pemersatu bangsa, mendorong solidaritas, rasa kebersamaan, dan cinta tanah air, serta tidak memicu perpecahan antara atau konflik sosial. Selanjutnya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Proses keilmuan harus berjalan secara demokratis, menghargai pendapat orang lain, terbuka terhadap kritik, dan mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat dan menentukan arah kebijakan ilmiah. Dan terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hasil dari IPTEK harus dapat dinikmati secara adil dan merata oleh seluruh lapisan masyarakat serta membantu mengatasi kesenjangan sosial dan ekonomi. Etika, ekonomi, dan bisnis adalah cabang dari etika terapan yang mempelajari prinsip-prinsip moral dan masalah etika yang timbul dalam lingkungan bisnis dan ekonomi. Yang pertama, etika ekonomi. Etika ekonomi berfokus pada sistem dan struktur ekonomi secara keseluruhan serta dampaknya terhadap masyarakat. Lalu yang kedua, etika bisnis. Etika bisnis berfokus pada perilaku individu, perusahaan, dan organisasi di dalam sistem ekonomi. Contoh perannya itu hubungan dengan karyawan, memberikan gaji yang adil, menciptakan lingkungan kerja yang aman dan bebas diskriminasi. Lalu yang kedua ada hubungan dengan konsumen, menyajikan produk yang aman, jujur dalam iklan, dan melindungi privasi data. Masuk pada etika pemerintahan dan politik. Etika yang saya maksud adalah cabang filsafat yang menyelidiki tentang baik dan buruk, benar dan salah. Sementara politik adalah aktivitas untuk mencari, memperoleh, dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat. Nah, etika politik adalah sebuah nilai dan prinsip yang harus dipegang teguh oleh semua individu dan institusi yang terlibat dalam kehidupan politik. Sementara etika pemerintahan
adalah panduan sikap dan perilaku bagi para penyelenggara negara seperti pejabat terpilih, anggota legislatif, dan pegawai negeri dalam melaksanakan tugas dan wewenang mereka. Nah, tujuannya ialah menjaga keadilan, legitimasi otoritas, menciptakan institusi berkualitas dan kontrol sosial. Lalu nilai-nilai utamanya seperti kejujuran, keadilan dan kepantasan, tanggung jawab, integritas, dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, jadi pada dasarnya etika pemerintahan dan politik adalah panduan moral tentang bagaimana kekuasaan harus digunakan secara benar dan adil. Ia menetapkan prinsip-prinsip dan yang bersifat wajib yang harus dipegang oleh para pemimpin dan pejabat negara, seperti kejujuran, integritas, keadilan, dan tanggung jawab, agar mereka tidak menyalahgunakan agar mereka tidak masuk pada etika penegakan hukum. Ialah sebuah aturan moral dan prinsip perilaku yang harus dipatuhi oleh semua orang yang bertugas dalam menjaga ketertiban, keadilan, keamanan masyarakat, seperti polisi, jaksa, hakim, dan petugas lembaga permasyarakatan. Nah, etika penegakan hukum memiliki 3 pilar utama, yaitu integritas, artinya petugas harus jujur, tidak berbohong, dan harus menolak segala bentuk suap maupun korupsi. Keadilan dan kesetaraan, artinya hukum harus ditegakkan secara objektif dan tanpa pandang bulu. Serta akuntabilitas dan tanggung jawab, yang artinya setiap tindakan yang dilakukan oleh petugas harus bisa dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di negara. Nah, mengapa hal ini ada? Karena adanya penyalahgunaan wewenang, yaitu menggunakan kekuasaan untuk mengintimidasi atau memaksa pengakuan dari orang yang tidak bersalah. Lalu ada konflik kepentingan, yaitu di mana sebuah situasi untuk mencapai kepentingan pribadi dari orang yang diuntungkan. Lalu yang terakhir ada diskresi yang benar, yaitu penegak hukum seringkali memiliki ruang untuk mengambil keputusan, misalnya apakah akan menilang atau hanya memberi peringatan. Nah, etika menuntut diskresi ini digunakan secara bijaksana dan adil, bukan sewenang-wenang. Lalu, mengapa sih hal ini sangat perlu ditekankan? Karena etika adalah fondasi yang memberikan legitimasi atau pengesahan bagi petugas untuk menggunakan kekuasaan, termasuk kekerasan yang sah, demi menjaga ketertiban masyarakat. Jika mereka melanggar etika, kekuasaan mereka dianggap tidak sah, dan itu bisa dibawa ke jalur hukum. Nah, jadi pada intinya, etika penegakan hukum itu ada untuk memastikan bahwa cara dalam mencapai keadilan itu sudah benar, bermoral, dan sesuai hukum. Terima kasih.